Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Fatori, salah satu pustakawan di Perpustakaan UMY. Pendidikan terakhir saya S1 jurusan Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya akan menerangkan mengenai bagaimana cara mendeteksi plagiarisme atau termasuk tools apa saja yang bisa digunakan untuk mendeteksi plagiasi. Juga teknik manual untuk mendeteksi plagiasi serta tanda-tanda dan juga ciri-ciri plagiasi atau plagiarisme. Baik, yang pertama yaitu mendeteksi plagiasi. Bagaimana cara mendeteksi plagiasi? Yang pertama menggunakan perangkat lunak deteksi plagiat. Ada banyak perangkat lunak deteksi plagiarisme yang tersedia secara online. Mereka bekerja dengan membandingkan teks yang Anda berikan dengan sumber-sumber yang ada atau yang tersedia secara online atau dalam database mereka sendiri. Beberapa perangkat lunak yang ada yang populer termasuk Turnitin, Copyscape, dan juga Grammarly. Yang kedua yaitu menggunakan search engine. Anda juga bisa melakukan pencarian di mesin pencarian menggunakan frase unik dari teks yang Anda curigai sebagai plagiasi. Yang ketiga yaitu memeriksa manual. Memeriksa manual melibatkan membaca teks secara menyeluruh dan membandingkan dengan sumber-sumber yang Anda curigai. Yang keempat yaitu menggunakan layanan pendeteksi citra. Jika plagiasi melibatkan menggunakan gambar, Anda dapat menggunakan layanan deteksi citra yang akan mencocokkan gambar yang disediakan dengan gambar yang ada secara online. Untuk selanjutnya yaitu beberapa tools yang bisa digunakan untuk mendeteksi plagiasi. Yang pertama ada Turnitin. Turnitin membandingkan teks yang diserahkan dengan database besar yang mencakup jurnal ilmiah, situs web, dan karya lainnya untuk menemukan kemiripan. Yang kedua yaitu Grammarly. Meskipun Grammarly lebih dikenal sebagai alat untuk memeriksa tata bahasa dan ejaan, versi premiumnya juga memiliki fitur deteksi plagiarisme yang memeriksa kesamaan teks dengan konten online. Yang ketiga yaitu Copyscape, alat online yang memeriksa keaslian suatu teks dengan membandingkannya dengan konten di web. Biasanya digunakan oleh pemilik situs untuk memeriksa apakah konten mereka telah diplagiat oleh orang lain. Untuk selanjutnya yaitu cara kerja tools cek plagiasi. Cara-caranya umumnya adalah dengan menggunakan teknik membandingkan teks. Algoritma di balik alat ini akan memecah teks menjadi bagian-bagian kecil seperti frase atau paragraf dan membandingkannya dengan database yang luas. Kemiripan antara teks yang diserahkan dengan teks yang ada dalam database kemudian dihitung dan dilaporkan dalam bentuk persentase. Kemudian tanda-tanda dan ciri-ciri plagiasi menggunakan yang pertama mengulangi teks. Teks yang sama atau mirip dengan karya yang sudah ada tanpa memberikan kutipan atau pengakuan yang tepat kepada sumbernya. Yang kedua yaitu perubahan kecil. Modifikasi kecil pada teks asli tanpa memberikan kredit kepada sumbernya. Ini bisa berupa perubahan beberapa kata atau kalimat tetapi esensinya masih sama dengan teks aslinya. Kemudian yang ketiga yaitu kesamaan struktur. Struktur atau urutan ide yang mirip dengan sumber asli terutama jika pola tersebut unik atau tidak umum. Yang selanjutnya yaitu tidak ada referensi. Tidak ada daftar referensi atau sumber yang diberikan. Padahal ide atau materi yang digunakan berasal dari sumber lain. Selanjutnya yaitu penggunaan kutipan yang tidak tepat. Menggunakan kutipan tanpa memberikan sumber atau merujuk pada konteks yang tepat. Kemudian yang kesekian, gaya penulisan yang tidak konsisten. Adanya perubahan drastis dalam gaya penulisan atau tingkat ke keahlian bahasa dalam suatu dokumen menunjukkan kemungkinan menggabungkan dari sumber yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu plagiarisme konten multimedia menggunakan gambar, video, atau materi multimedia lainnya tanpa izin atau tanpa memberikan kredit kepada penciptanya. Yang selanjutnya kesalahan fakta atau data yang salah, menggunakan informasi yang salah atau data yang tidak valid tanpa mengakui sumbernya. Selanjutnya yaitu pola referensi yang salah, menggunakan format referensi yang salah atau tidak konsisten dapat dengan pedoman penulisan yang digunakan. Yang selanjutnya, pola gaya penulisan yang unik, menggunakan frase atau gaya penulisan yang sangat spesifik atau unik yang cocok dengan sumber asli. Selanjutnya, kemiripan yang signifikan,
Meskipun beberapa kesamaan mungkin kebetulan, kemiripan substansial dalam struktur konten atau gaya penulisan menunjukkan kemungkinan plagiarisme. Selanjutnya, kemunculan dalam alat deteksi plagiarisme. Dokumen atau karya yang mencatat tingkat kesamaan yang tinggi dengan sumber-sumber yang ada dalam perangkat lunak deteksi plagiarisme. Baik, demikian video pembelajaran mengenai bagaimana metode atau cara mendeteksi plagiarisme. Semoga dapat bermanfaat untuk penulisan karya tulis ilmiah. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.